Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah dan apa yang dicontohkan oleh beliau hingga hari akhir nanti. Kita lanjutkan kajian kita masih di bab tentang az-zawaj, atau di kitab tentang atau pembahasan topik tentang pernikahan, ya. Terakhir itu babnya itu bab nomor ini, khitbah, ya. Khitbah itu lamaran, lamar. Nah, kita lanjutkan di dalam pembahasan tentang, ya, lamaran itu ini pembahasannya terkait dengan aqduz zawaj. Jadi kalau sudah masuk bab lamaran, kemarin sudah dibahas secara umum, itu pembahasan berikutnya adalah tentang aqduz zawaj, atau di dalam istilah lain disebut dengan aqdun nikah. Jadi urutannya. Nah, di dalam bab khitbah, ya, yang paling penting adalah adanya larangan untuk melakukan khitbah lamaran terhadap lamaran yang sedang dijalankan oleh orang lain, ya,
atas seorang perempuan. Itu sebenarnya hukumnya sama dengan bab jual beli ketika masuk kepada bab tawar menawar. Ya, kalau sedang ditawar oleh orang lain itu juga sama, tidak boleh kita melakukan tawaran, mengajukan tawaran. Nanti ada bab lagi namanya lelang, itu berbeda. Tapi kalau ya babnya jual beli biasa, sama dengan bab itu adalah tentang melamar. Ya, di antara syarat yang harus dipenuhi di dalam proses mengkhitbah itu adalah tidak sedang dilamar oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'mini fala tahillu lahu ayyabta'a ala bai'i akhihi wala yakhdubu ala khitbati akhihi hatta yazara. Mukmin itu saudara orang iman lainnya, maka tidak halal baginya membeli barang yang masih dalam proses transaksi jual beli orang lain. Ya, sik dinyang tinteni dhisik. Ya. Itu adabnya itu begitu harusnya. Ya. Kalau ada tawaran orang lain, maka harus ditunggu sampai selesai. Ya, yang menjual itu memberikan atau tidak. Kalau di situ ada perjanjian sampai teni 3 dino, ya harus ditunggu. Ya. Ini tadi misalnya, ya itu sebaliknya. Baik yang menawar itu harus segera mengajukan tawaran, yang ditawar itu juga harus segera memberikan supaya ada waktu bagi yang lain. Ya, kalau ingin mengajukan tawaran serupa itu bisa melakukannya. Ya. Ate tumbas nopo mawon. Kalau di sekitar kita ya mungkin tuku sawah. Mungkin tuku mobil, tuku omah, sama saja. Ajukan dulu, nek niat ngenyang cek dinyang. Ya, nek durung nawar ya berarti sedang tidak dalam transaksi, takon-takon tok. Begitu. Kalau sudah mengajukan tawaran, yang menjual itu juga harus segera memberikan jawaban sebelum nanti ada orang lain. Ya, nek ngenteni sing ngenyang dukur dhisik baru dijawabi situ-situ. Itu enggak boleh harusnya. Kalau masih belum diberikan, masih belum cocok harganya, ya dijawab dulu. Dereng cocok regeni. Nah, gitu. Ojo sampai enteni wong akeh ditakoni situ sampean ngenyang piro, yang lainnya sampean ngenyang piro. Nah, itu beda, itu nanti barang lelang seperti itu boleh kalau barang lelang, tapi kalau jual beli biasa tak boleh. Ya, harusnya begitu. Makanya terkait dengan ini masuklah apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Jadi itu bagian dari perkara yang dilarang di dalam agama, larangan untuk memakan, mengambil harta orang lain dengan cara batil. Niku nek proses jual beli transaksi itu tidak sesuai dengan ketentuan agama. Demikian pula di dalam bab apa kemarin khitbah, sehingga Rasulullah SAW menyatakan tidak halal orang membeli barang yang sedang ditransaksikan jual beli oleh saudaranya yang lain, barang yang sedang ditawar oleh saudaranya yang lain. Wala yakhtibu ala khitbati akhihi, dan juga tidak halal seorang itu mengkhitbah, melamar lamaran saudaranya yang lain, hatta yadhara, hingga dia tinggalkan, gitu ya. Terakhir pembahasan kita tentang itu, ya. Kita lanjutkan, sebenarnya masih ada di situ itu tentang ta'aruf, tentang ta'aruf. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya tentang aqduz zawaj atau aqdun nikah, akad pernikahan atau akad perkawinan, Ar-ruknul haqiqi liz-zawaj huwa ridha at-tarafaini wa tawafuqu iradatihima fil irtibat. Rukun yang sesungguhnya dalam pernikahan itu adalah kerelaan dua belah pihak dan kesepakatan keduanya untuk menjalin perkawinan. Walima kana ridha wa tawafuqul iradati minal umuri nafsiyyati la yutli'u 'alaiha kana la budda min at-ta'biri dalli 'ala at-tasmim 'ala insya'il irtibati wa ijadihi. Karena ridha kedua belah pihak, podo-podo rela, podo-podo seneng kedua belah pihak, dan kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah itu menjadi perkara yang paling utama, maka kerelaan dan kesepakatan itu haruslah diungkapkan dengan ungkapan yang jelas, dengan wujud kalimat, wujud ungkapan yang nyata. Wa yatamatsalu at-ta'biru fi ma yajri min ibaratin bainal muta'aqidaini fama sadara awalan min ahadil muta'aqidaini lit-ta'biri an iradatihi fi insya'is silati zawjiyah yusamma ijaban wa yuqalu innahu aujaba. Maka ungkapan yang bisa dijalankan, bisa dinyatakan antara dua orang yang mengikat diri, bersepakat
untuk melakukan hubungan perkawinan pernikahan itu yang pertama disebut ijab. Sementara wa ma sadara tsaniyan minal muta'aqidil akhari minal ibaratil dallati 'ala ridha wal muwafaqati yusamma qabulan. Nah, sementara ungkapan kedua dari pihak berikutnya yang menunjukkan kepada ridho dan sepakat disebut qabul. Wa min thamma yaqulul fuqaha inna arkanaz zawaji al-ijabu wal qabul. Disebut qabul karena itu para ahli fikih menyebut rukun pernikahan itu adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul. Syurutul ijabi wal qabuli. Maka kemudian ada syarat dalam ijab qabul itu. Dan ini menjadi disebut syarat akad nikah, gitu ya. Wala yatahaqqaqul 'aqdu wa tatarattabu 'alaihi al-atharu az-zawjiyyatu illa idza tawafarat fihi syurutul atiyah. Ijab qabul itu tidak terjadi, tidak sah, dan karena itu tidak bisa turun di bawahnya atau tidak bisa mempengaruhi adanya hubungan pernikahan kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, tamyizul muta'aqidaini. Fa in kana ahaduhuma majnunan aw saghiran la yumayyaz fa inna zawaj la yanaqidu. Yang pertama itu tamyiz. Tamyiz itu ngerti. Karo-karo itu tamyiz. Yang akad nikah itu tamyiz. Ya. Kalau tidak mumayyiz, kalau tidak bisa membedakan, nek sik guru ngerti apakah itu majnun karena hilang ingatan, au saghiran atau karena masih kecil. Kecil itu nanti ada ini, ada kriterianya lagi. Karena itu setiap negara memberikan kategori siapa yang disebut anak di bawah umur, nah, gitu ya. Siapa yang masuk kategori anak yang sudah dewasa, itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kategori anak di bawah umur niku umur pinten? Di Indonesia niku anak di bawah umur ya yang belum dapat KTP niku umur pinten? KTP niku umur pinten? 17. Arek saged duwe KTP umur 17. Maka dibuatlah kategori, oh kalau dia di bawah 17 tahun dia masuk anak-anak. Niku sakniki. Ya. Kalau babnya nikah ternyata dibuatkan kriterianya sendiri. Kategori anak-anak ya, itu kalau menurut undang-undang pernikahan ya niku umur pinten? Umur 18 enggak salah. Ya. Sehingga diharapkan di atas itu anak-anak. Saya baca misalnya ya, kategori
usia anak-anak itu menurut kategori dunia itu bisa berbeda-beda. Ya. Konvensi PBB itu menyebut seorang anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun. Kecuali kalau dalam sebuah negara usia dewasa ditentukan lebih awal lagi atau kurang daripada itu. Jadi meskipun ini konvensi PBB, tapi negara-negara tertentu bisa menyatakan usia dewasa itu lebih awal lagi. Buruh dengan pemain sepak bola kan begitu ya. Pemain sepak bola itu tidak boleh ikatan kontrak profesional kalau dia belum masuk usia dewasa. Untuk ukuran seorang disebut dewasa menurut Organisasi Buruh Internasional, International Labor Organization, ya itu 15 tahun. Jadi kurang dari 15 tahun, ya itu anak-anak. Tapi nek pekerjaan yang lain yang lebih berbahaya, yang lebih berat 18. Jadi ternyata usia anak itu seberapa itu tidak sepakat. Ya, nggak sama karena itu setiap negara, setiap pemerintahan, termasuk kalau kita sebut setiap budaya masyarakat pada masa lampau berbeda-beda untuk menyebut usia anak-anak. Ini perlu saya sampaikan karena di dalam Islam seringkali menjadi tuduhan bahwa pernikahannya Aisyah radhiyallahu anha itu adalah pernikahan ketika masih di bawah umur. Di bawah umur atau tidak, pertama ternyata kita tidak sepakat dengan batas usia. Nek bab nyambut gawe kok umur anak-anak itu 14. Nek bab liyane kok umurnya berbeda. Jadi itu kita juga nggak selesai di situ. Ya. Di Amerika batas usia itu dewasa itu disebut kalau dewasa 18 tahun. Ya. Tapi kalau bekerja 14 tahun. Jadi mereka itu memberikan batasan. Dewasa secara umum 18. Tapi kalau untuk pekerjaan 14 itu sudah dewasa, 13 burung dewasa, 14 wis dewasa. Loh, napa pengaruhnya? Lah sing kerja dadi penyanyi oleh kontrak napa mboten itu berpengaruh. Kalau kurang dari usia 14 dianggap eksploitasi anak, begitu. Termasuk dalam menikah dan lain sebagainya. Tapi untuk bisa merokok dan minum alkohol, mereka menetapkan usia 21. Nang kene wis tambah ono urusane maneh kan gitu ya. Di Inggris disebut anak itu memiliki tanggung jawab kriminal. Ya, itu tahu umur 10 pun nggak ada tanggung jawab kriminal. Jadi itu kita tidak perlu kaget. Oh, itu sakmono dianggap sudah dewasa. Ini begitu dan sebagainya. Karena kita ternyata tidak sepakat di dalam bahasa agama, dewasa itu dirumuskan dalam bentuk kata-kata, yaitu tamyiz. Ya, tamyiz, mumayyiz itu yang dewasa.
maka tidak menyebut angka usia. Di beberapa kebudayaan umur 12 13 dadi raja. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tadi terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Islam, ya itu mudah jawabnya. Wong sampean dhewe gak sepakat kok tentang usia, gitu ya. Baik, di dalam Islam untuk sahnya akad nikah, maka syarat yang pertama yang akad nikah itu harus tamyiz. Umurnya berapa? Nanti silakan ditentukan dalam Islam itu, karena seorang itu tamyiz sah ngimami, yo sah ya akad nikah gitu. Baik, yang kedua saya lanjutkan, saya tidak panjangkan tentang tamyiz. Jadi itu tamyiz pokoknya orang sudah bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah, gitu ya. Tamyiz itu biasanya kemudian disyaratkan ya akil balik, ya begitu. Yang kedua, ittihadu majlisil ijabi wal qabuli bimakna alla yafsila bainal ijabi wal qabuli bi kalamin ajnabiyyin au bima yu'addu fil urfi i'radan wa tashaghulan anhu bi ghairihi. Ijab kabul itu harus dalam satu majelis. Wah, sekarang masalah ya ono liwat Zoom, ya ono liwat video conference, video call. Sik kula niku sik tas niki ditakoni ngono. Lah iya sampeyan niku wong gawe urusan ngono ae. Waktu itu pertanyaannya bukan tentang ijab kabul tapi tentang lamaran. Oleh enggak ngelamar itu sampai aku ngene sampean niat apa enggak jadi ya gitu. Ya pertanyaannya pertanyaan hukum. Kalau pertanyaan hukum, kalau ini dijawab apa adanya tidak terpenuhi. Tapi kalau sekarang itu percakapan lewat video conference, video call, Zoom dan lain sebagainya dianggap itu sebagai satu forum, ya sah. Saat ini kesaksian di pengadilan bisa lewat video conference. Oh, secara hukum sekarang sudah boleh, sudah sah berarti. Jadi sah atau tidak tergantung perkembangan-perkembangan yang ada di sekitar kita. Madono takon mangke nek akad nikah napa nggih asal lewat. Lah iya wis kabeh kok mari ngono gak usah ketemu nek ngono ae. Gitu ya. Tapi maknanya satu majelis itu adalah alla yafsila bainal ijabi wal qabuli bi kalamin ajnabiyyin. Antara ijab qabul itu tidak dipisah, tidak diputus dengan kalam, dengan omongan ajnabi, omongan asing, dengan omongan yang tidak ngerti, dengan omongan di luar konteks. Au bima yu'addu fil urfi i'radan, atau yang menurut kebiasaan itu dianggap sudah bukan satu majelis lagi. Wa tasyaghulan anhu bi ghairi, atau dianggap itu sebagai sebuah kesibukan lain. Gitu nggih. Itu repot niku. Mari disampaikan secara langsung, ya angkah tuka wa zawwajtuka misalnya ila akhir itu misalnya. Kok dijawabnya setengah jam kas kan misalnya, karena ditinggal aktivitas lain, maka itu tidak disebut ijab qabul satu majelis, gitu ya. Meskipun tidak disyaratkan bahwa ijab
qabul itu mubasyaratan, harus langsung. Mari sing pertama menyatakan ijab, sing qabul langsung jawab mboten harus begitu, karena perlu mikir kadang-kadang, eling-eling apa maneh cara Arab kan gitu ya. Makanya kadang-kadang dipertegas mawon, wis nek gak iso wis cara Indonesia saja. Itu yang pertama, satu majelis ya tidak ada pemisah di antara majelis itu. Meskipun tasih oleh mikir dhisik jawab itu. Berikutnya alfazul, sebentar, tamyiz ittihadul majlis yang ketiga sebelum berikutnya. Alla yukhalifal qabul al ijab illa idza kanatil mukhalafah ila ma huwa ahsana lil mujibi fa innaha takunu ablagh fil muwafaqah. Antara ijab qabul niku gak bertentangan, gak beda, kecuali kalau qabul itu jawabannya itu lebih mantap, lebih kuat, gak persis tapi lebih kuat. Kalau di sini sama Said Sabiq diberi contoh, misalnya yang mengucapkan ijab mengatakan zawaztuka ibnatai fulanah ala mahrin qadruhu mi'ah jenih ya. Faqala al-qabil qabiltu zawajaha ala mi'atain, saya nikahkan Anda dengan putri saya dengan mas kawin 100.000. Pulau trimo pernikahannya, saya beri mas kawin 200.000. Enggak sama persis, tapi nilai ini dukure, itu boleh. Itu dikasih penjelasan begitu, enggak harus sama persis, gitu ya. Tapi nek muni dengan mas kawin 100.000, saya terima nikahnya dengan mas kawin nasi padang sederhana. Mas yo ongkone kira-kira 100.000 gak podo, kan gitu nggih. Nggih nasi padang sederhana sak kotak misale. Sederhana niku gak sederhana bayare. Salah nang ngono. Misal itu enggak sama meskipun angkanya sama. Yang terakhir itu adalah sima'u kulli minal muta'aqidaini ba'duha min ba'din ma yafhamu anna al-maqsuda minal kalam huwa insya'u aqdi zawaj wa illam yafham minhu kullun minhuma ma'ani mufradatil ibarah li'anna al-ibrah bil maqasidi wan niyat. Pokoknya saling jelas mendengar antara dua orang yang ijab qabul itu dan paham maknanya, meskipun barangkali sebagian kalimatnya itu tidak dipahami secara rinci tapi maksudnya ngerti. Ini gua wong Indonesia enggak
akad nikah coro Arab. Asline gak ngerti. Tapi paham maknanya. Gak ngerti per kalimate. Wis iki lho apalno. Misalnya. Maka yang demikian boleh, gitu kan. Sing penting podo jelas sih, gitu ya. Alfadzul in'iqad, lafat akad nikah. Yan aqidu zawaju bil alfatil lati tuaddi ilaihi bil lughati allati yafhamuha kullun minal muta'aqidaini mata kana ta'biru sadiru anhuma dalan ala iradati zawaji duna labsin au ibhamin. Jadi pernikahan itu terjadi sah menggunakan kalimat lafaz dengan bahasa yang dipahami oleh masing-masing orang yang melangsungkan akad nikah, yang mengucapkan ijab qabul. Selama yang diucapkan itu jelas menunjukkan keinginan adanya pernikahan, ya. Selama kalimat itu bukan kalimat yang labsin au ibhamin, bukan kalimat yang ambigu, ya, ambigu. Saya nikahkan, ya, anak perempuan saya, Fulana binti Fulan, ya, dengan Anda, dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Saya terima hidup berdua dengannya. Nah, itu gak jelas tadi. Ambigu, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalimatnya sing jelas, gitu ya. Tidak boleh ambigu. Baik. Atau sing angel-angel, kadang orang itu ada yang angel muni, angel ngomong, ya. Wis wong lanang niku irit ngomong, terus isinan gak pati iso ngomong. Maka jawabe pun kula trimo sedaya. Ah wis mari wis. Itu sah kalau maksudnya adalah yang seperti yang disampaikan dalam ijab itu. Gitu. Hanya saja para ulama itu, ya, membicarakan tentang kalimat ijab itu biasanya dengan menggunakan dua kata kalau dalam bahasa Arab, zawwajtuka atau ankahtuka, ya. Sepakat para ulama dengan kalimat itu. Cuma ada sebagian ulama, ya, yang membolehkan menggunakan kalimat yang berbeda. Dengan kata apa? Misalnya dengan kata hibah. Misalnya apa? Dengan kata menguasakan. Nah, begitu. Imam Abu Hanifah itu berpendapat boleh saja, ya, saya hibahkan anak saya ini, ya, kepada Anda, ya, dengan mahar sekian, boleh. Itu Imam Abu Hanifah. Karena yang penting maksudnya itu menikah. Nah, gitu ya. Karena pernah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahkan dua orang laki-laki perempuan dengan kalimat qad mallaktukaha,
bima ma'aka minal Qur'an. Nah, begitu. Dengan kalimat tamlik, saya sudah menguasakan kepada Anda perempuan ini dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki. Nah, begitu. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya kalimat meskipun duduk kalimat nikah, tapi yang jelas itu dipahami seperti itu boleh gitu. Kalau dengan kalimat angkah tukah zawaj tukah, oh sepakat ulama ya jelas itu kalimatnya memang demi ya. Tapi nek gaya kalimat isti'arah yang mirip maksudnya tapi jelas adalah itu untuk pernikahan, maka boleh gitu ya. Kenapa kata hibah itu dimunculkan itu boleh, kata Abu Hanifah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 50 itu bunyinya memang begitu di dalam Al-Qur'an. Dengan buka dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 50. Allah ternyata menggunakan kata itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wah. Niki napa jenenge? Saya bukakan ayatnya coba. Ya ayyuhan nabiyyu أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, sungguh kami telah menghalalkan untukmu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah kepadamu. Demikian pula anak-anak perempuan dari paman-pamanmu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari bibit-bibitmu yang perempuan dari pihak ayah dan anak perempuan dari paman-pamanmu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari bibit-bibitmu yang perempuan dari pihak ibu yang berhijrah bersamamu. Itu halal dinikahi semua. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan, menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjelaskan ayat yang menghalalkan kepada Nabi SAW menikahi perempuan-perempuan dalam
ayat ini yang disebut ternyata juga termasuk dengan kata-kata hibah. Maka kata Abu Hanifah boleh, ya. Kalau yang mengijab itu yang napa jenenge biasanya wali nikahnya itu menggunakan kata hibah. Ini asalnya kenapa Abu Hanifah berpendapat boleh, ya. Baik, saya lanjutkan sedikit. Al-aqdu bi ghairi lughatil arabiyyah, akad nikah menggunakan bahasa bukan bahasa Arab. Ittafaqal fuqaha ala jawazi aqdi zawaji bi ghairi lughatil arabiyyah idza kana al-aqidani wahduma la yafhamul arabiyyah. Boleh akad nikah itu menggunakan bahasa di luar bahasa Arab jika kedua orang yang berakad nikah atau salah seorang di antaranya itu tidak paham bahasa Arab. Tapi waqtalafu fima idza kana yafhamanil arabiyyata wa yastati'anil abda biha. Tapi mereka berbeda pendapat. Nek karo-karo niku ngerti bahasa Arab, ya, faham bahasa Arab, iso mengucapkan, ya, bahasa dalam bahasa Arab kok nggak bahasa liyane. Nah, itu berbeda. Ya. Sebagian ulama mengatakan termasuk pendapat Imam Syafi'i, nek mampu bahasa Arab, iso bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, ngomong coro Arab yo iso, kok nggak coro yang lain, maka lam yasihhu bi ghairiha, tidak sah bi ghairiha kalau menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Wa inda Abi Hanifah yana itu li'annahu ata bilafzil khas fan aqata bihi kama yana itu bilafzil arabiyyah. Abu Hanifah niku rada banyak menggunakan nalar logika. Kata Abu Hanifah dia tetap sah. Ya, karena itu menggunakan ungkapan yang khusus meskipun bukan bahasa Arab, ya, tapi ungkapan khusus itu persis kalau dipakai dengan bahasa Arab jadi sah saja. Jadi itu bedanya para ulama. Ya. Sementara kalau Said Sabiq sendiri, ya kalau dia bisa, ya harusnya dia sesuai dengan kemampuannya, ya harusnya berbahasa Arab, kecuali kalau kurang mampu. Walana annahu adlun an lafzin nikah wa taswis ma'al qudrah falam yasih kalafzil ihlal. Fa amma man la yuhsinil arabiyyah fayasihhu minhu aqdan nikah bilisanihi li'annahu ajizun amma siwahu fasaqata anhu al-akhras wa yahtaju ay ya'tiya bi ma'nahu al-khas bihaitsu yashtamilu ala ma'na al-lafzil arabi wa laysa ala man la yuhsinul arabiyyah ta'alluma alfazin nikah biha. Kalau kata saya, menurut saya Sabiq, kalau bisa ya harusnya dia berbahasa Arab. Nek sing gak bisa, gak apa-apa menjawabnya tidak dengan bahasa Arab, yang penting dengan bahasa yang maknanya sama kalau itu diucapkan dalam bahasa Arab. Itu kalau Sayyid Syafi'i. Imam Syafi'i pokoknya gak sah, ya. Kalau Abu Hanifah sah, ya. Nah, begitu. Baik, ini tentang lafaz akad nikah. Nanti pembahasan berikutnya di syuruti sighatil abdi, syaratnya
sighat akad. Nanti kita bahas di waktu yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini nanti sebenarnya sama ya dengan akad jual beli, itu kurang lebih sama. Ya, sama dalam hal apa? Dalam adanya rukun jual beli, rukun akad jual beli. Hanya saja dalam jual beli itu bahkan perkembangannya lebih canggih lagi. Ya, sehingga akad jual beli itu kemudian dimunculkan dalam bahasa-bahasa yang lebih simple, sederhana. Jual beli lewat apa itu? Lapak online misalnya. Bunyinya masukkan keranjang. Nah, gitu kan. Itu sudah model sudah melakukan penawaran, atau mungkin di dalam masukkan keranjang itu ada juga masih tawar-menawar harga kan gitu ya. Itu sama dengan melamar, mengkhitbah gitu ya. Nempun marur enten istilah check out, itu sudah akadnya check out misalnya, dan seterusnya. Itu lebih simpel dalam jual beli nanti. Tapi awalnya itu sama. Makanya biyen niku nek enten wong melakukan transaksi jual beli sama dengan ketika melakukan akad nikah. Salaman mari muni kula tumbas nggih. Nah, ya itu dulu saiki wis kadek ngono wis. Saiki pokoke hari metek-metek tok. Kalau nang nggone fasilitas layanan umum ada mesin ini. Mari kena enten minuman-minuman, makanan, permen macam-macam, kali kalau bodoh duit tentu sah itu sekarang. Nah itu nanti beda tentu dengan bab akad nikah. Awalnya sama ngoten niku, akad nikah, akad jual beli itu sama, harus sama-sama hadir, harus sepakat ridho sama ridho, kemudian ada apa namanya lafadz akadnya. Sekarang sudah berbeda. Baik, saya kira sementara demikian ya. Kita masuk di bab tentang akad nikah, dan tadi bicara tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita nanti masih akan membicarakan poin yang sama di pertemuan akan datang. Qul qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.